Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap bahagia, ceria, dan semangat pastinya. Kali ini Kak Idai bersama dengan akan menceritakan tentang mengidolakan dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngomong-ngomong tentang idola nih adik-adik semua, pasti adik-adik semua pernah kan mengidolakan seseorang. Pasti adik-adik di rumah pada kepo ya. Kalau misal adik-adik mengidolakan seseorang, kepo tanggal lahirnya, kepo keluarganya, pasti gitu kan? Iya, aku juga begitu Kak. Aku juga mengidolakan seseorang. Iya, begitu. Jadi kalau kita sebagai umat muslim, umat Islam, kita juga harus nih mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tahu nih kapan lahirnya Nabi Muhammad, siapa keluarganya, ya kan adik-adik semua? Nah, Kak Ida hari ini bakalan cerita nih tentang idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelahirannya yang sangat istimewa. Wah, pada zaman itu diceritakan ada penyerangan pasukan yang sangat besar dipimpin seorang raja yang sangat kejam ingin menyerang kota Mekah, tapi penyerangannya itu gagal karena dihalang oleh burung-burung. Hah? Burung-burung, Kak Idai? Iya, burung-burung bisa mengalahkan pasukan yang sangat banyak dan besar. Adik-adik semua penasaran kan? Oke, ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang lahir. Adik-adik semua tahu tidak lahirnya pada tahun apa? Aku tahu, Kak Idai. Ceki tahu. Tahun gajah. Betul sekali, tahun gajah adik-adik semua. Tahun gajah tanggal berapa, Jeki? Gini aja Kak Ide, aku punya lagu nih yang diajarin Kak Ide kemarin. Kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Oke siap, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun gajah Rabiul Awali, cocok dengan 20 April bulannya 571 Masehi. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Umur 6 tahun, ibunya wafat pula. Jadi yatim piatu, iya masih kecil. Umur 40, ia menjadi rasul, membawa petunjuk pada isi bumi. Umur 63 yang pasti, ia wafat di Madinah, kota yang suci. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah. Ya, adik-adik semua. Oke, Kak Ida bakalan ceritain tentang seorang raja yang sangat sombong dan pungah adik-adik semua. Ia bernama Raja Abraha. Siapa? Abraha. Jadi bisa aja ya niruin suaranya Raja Abraha. Iya, suaranya sangat besar, ia sangat kecil adik-adik semua. Nah, Raja Abraha ini disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 1-6. Kisahnya disebutkan membawa pasukan bergajah adik-adik semua. Nah, ceritanya pada suatu hari Raja Abraha ini iri dengan keramaian kota Makkah adik-adik semua, terutama kota suci yang namanya Ka'bah adik-adik semua.
Raja Abraha ini mempunyai istana dan kerajaan di Yaman yang namanya Kerajaan Sam'a, adik-adik semua. Ia memerintahkan pasukannya, "Wahai pasukan, gimana sekarang setelah kalian membangun istana yang sangat besar? Apakah semua orang ingin mengunjungi kota Sam'a?" Wah, pada suatu hari, Raja Abraha ini memerintahkan prajuritnya untuk membangun istana yang sangat besar di kota Sam'a, kotanya Raja Abraha ini, adik-adik semua. Maaf tuanku, meskipun kita sudah membangun istana yang sangat besar, gereja yang sangat besar, tapi penduduk dan masyarakat tetap memilih Mekah untuk dikunjungi, adik-adik semua. Jadi kota Sam'a ini adalah kota yang sangat sepi, beda dengan kota Mekah yang selalu ramai dikunjungi oleh para pedagang dan penduduk sekitar. Jadi banyak sekali orang yang tertarik untuk mengunjungi kota Mekah, adik-adik semua. Nah, melihat itu, amarah dari Raja Abraha ini sangat membara-bara, adik-adik semua. Ia sangat marah karena ia sangat sombong dan iri terhadap keramaian kota Mekah. Ya sudah, kalau begitu kita siapkan pasukan untuk menyerang Mekah sekarang juga. Wah, jadi Raja Abraha ini memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Nah, ia menyiapkan pasukan yang sangat besar, adik-adik semua, yang terdiri dari gajah-gajah yang sangat besar serta tentara yang sangat kuat untuk menghancurkan Ka'bah, adik-adik semua. Karena keiriannya ini membuat Raja Abraha sangat marah karena kota Mekah sangat ramai, gitu katanya. Prajuritnya berkata seperti ini, "Baiklah, saya akan menyiapkan pasukan untuk menyerang Ka'bah." Nah, pada suatu hari Raja Abraha ini sudah tiba di perbatasan Mekah, adik-adik semua. Di situ ia merampas harta dan ternak-ternak milik penduduk Mekah. Aduh, belum masih sampai di perbatasan, tapi malah udah merampok dan mengambil hartanya orang-orang Mekah, ternak-ternak orang-orang Mekah. Salah satunya ternak yang diambil adalah ternaknya kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Kaidai, aku tahu Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib menghalangi mereka kan? Iya, menghalangi mereka untuk menuju ke Ka'bah. Awalnya Abdul Muthalib hanya ingin mengambil ternak-ternaknya. Nah, gini, wahai Raja Abraha, apa maksud kedatanganmu ke sini? Gitu. Kakek Abdul Muthalib berkata seperti itu, adik-adik semua. "Aku ingin menghancurkan Ka'bah. Kau kakek tua, jangan menghalangiku sekalipun." Gitu kata Raja Abraha. Ia sangat tidak sopan, adik-adik semua, dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita ketemu sama orang tua, kita harusnya berkata yang baik, harus sopan ya, adik-adik semua. Raja Abraha ini malah menantang kakaknya, "Kalau kamu ingin menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah, kamu di sini akan kuhancurkan." Lalu kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib ini mengatakan kepada Raja Abraha bahwa saya bermaksud, saya ini hanyalah peternak Raja Abraha. Saya ingin mengambil ternak-ternak saya karena ternak-ternak saya ini kamu ambil semuanya. Jadi saya tidak punya ternak di rumah. Oh, jadi kamu bukan ingin menghalang-halangiku ya, wahai kakek tua ini. Ambil semua ternakmu. Aku tidak butuh. Aku butuhnya menghancurkan Ka'bah. Hahaha.
Jadi Raja Abraha menyerahkan kembali ternak-ternak Abdul Muthalib. Nah, mendengar berita itu, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada penduduk Mekah untuk apa, Jiki? Untuk mengungsi. Iya, mengungsi ke bukit di sekitar kota Mekah. Jadi penduduk Mekah diperintahkan untuk Abdul Muthalib untuk mengungsi dulu di bukit, di bawah bukit ya adik-adik semua, sebelum Raja Abraha ini memporak-porandakan Mekah adik-adik semua, karena pasukan yang dibawa Raja Abraha sangat besar. Ia membawa gajah yang sangat besar. Nah, sesampainya Raja Abraha di Ka'bah adik-adik semua, tiba-tiba pada saat Raja Abraha memerintahkan semua pasukannya, pasukan serang. Nah, apa yang terjadi ya? Ketawa. Gajahnya nggak mau jalan kan? Iya, gajahnya Raja Abraha ini nggak mau jalan, malah duduk di tempat adik-adik semua. Nggak mau menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah ini adalah tempat yang suci yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajahnya bernyanyi seperti ini adik-adik semua. Kak Ide punya teman gajah nih. Nih, sebentar ya. Halo, namaku Pepi. Aku akan menyanyikan sesuatu untuk teman-teman semua tentang kisahku bersama dengan Raja Abraha. Aku gajah yang gagah berani, badanku kuat tinggi sekali. Ku binatang terbesar di darat, karena ku makan tanaman yang banyak. Aku punya belalai yang panjang untuk bernapas dan cuci tangan. Ku punya gading dekat mulutku untuk berdekat dari musuhku. Di dalam Al-Quran aku dikisahkan bersama Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ku berdoa agar kau lepas bagi Abraha, raja yang kejam. Datanglah perang ababil, lemparkan batu yang panas. Tak ada yang selamat, hanya aku. Sang gajah. Tak ada yang selamat selain aku, sang gajah. Itu tadi adik-adik semua cerita tentang sang gajah yang diperlakukan tidak baik oleh Raja Abraha adik-adik semua. Nah, Raja Abraha memukuli gajah-gajah itu karena tidak mau menghancurkan Ka'bah adik-adik semua. Memukuli agar gajah-gajah itu mau berdiri dan menghancurkan Ka'bah. Nah, terus apa ya yang terjadi seterusnya? Yang terjadi adalah Raja Abraha ini malah diserang oleh burung yang namanya burung ababil. Wah, sini Kak Idai bakalan nyanyi nih persembahan dari Kak Idai. Oke, dengarkan ya adik-adik semua. Pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah, dipimpin Abraha yang sombong dan pongah. Berbondong-bondong, berbondong-bondong dari negeri Yaman, melalui padang
semuanya terhenti karena burung ababi. Hancurlah mereka, hancurlah mereka, hancurlah mereka, bagaikan daun ulat memakannya. Sekian dari cerita Kak Idai hari ini. Kak Idai dan juga Jackie